Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Azwaliza Hurul Aini, NIM 24MJ005. Di sini saya akan menjelaskan tugas video dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan struktur bagian dan tujuan beserta tugas dari masing-masing bagian. Baik, yang pertama ada pemimpin atau direktur utama yang bertugas sebagai memimpin perusahaan dengan menetapkan visi, misi, dan strategi, serta pengelolaan operasional harian dan pengambilan keputusan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, ada manajer produksi, perencanaan dan pengawasan seluruh proses produksi, memastikan kualitas dan kuantitas dengan efisien. Yang ketiga, ada manajer pemasaran, yang bertugas sebagai pengembangan dan mengimplementasikan strategi pemasaran, memimpin dan mengelola kampanye, serta menganalisis kinerja untuk mencapai tujuan suatu bisnis. Yang keempat, ada manajer keuangan. Apa ya tugas manajer keuangan? Nah, manajer keuangan mempunyai tugas mengelola uang perusahaan yang mencakup analisis data, keuangan, serta pencairan pendanaan. Yang kelima, ada staf produksi yang bertugas sebagai pengawasan dan memastikan kelancaran proses produksi agar kualitas dan kuantitas produk sesuai standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang keenam, ada staf penjualan yang bertujuan sebagai menjual produk atau jasa, mencari pelanggan baru, membangun dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan, serta mencapai target penjualan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketujuh, ada staf administrasi. Apa ya tugas staf administrasi? Tugas staf administrasi adalah mengelola dokumen, mengatur jadwal penanganan komunikasi, dan mendukung operasional kantor. Bye-bye. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua. Dalam perusahaan dibutuhkan bagian anggaran. Alasannya, perusahaan membutuhkan karyawan bagian anggaran karena di perusahaan ini kekurangan bagian tersebut. Perusahaan ini hanya membutuhkan satu orang untuk mengisi bagian tersebut. Selanjutnya, spesifikasi yang perusahaan angkat adalah yang pertama, tingkat pendidikan minimal S1. Yang kedua, jenis kelaminnya bisa laki-laki dan juga bisa perempuan. Yang ketiga, batas minimal usia 21 tahun. Yang keempat, mampu menguasai atau mengoperasikan komputer. Selanjutnya, syarat-syarat yang dibutuhkan adalah yang pertama, ada resume atau CV. Yang kedua, fotokopi ijazah. Yang ketiga, pas foto 3x4. Yang keempat, ada fotokopi SKCK. Yang kelima, surat kesehatan. Yang keenam, fotokopi KTP. Baik, untuk materi yang ketiga adalah aspek kepentingan pegawai baru. Selama orientasi pegawai baru perlu diberikan penjelasan masalah. Yang pertama ada penghasilan, yang kedua ada jam kerja, dan yang ketiga ada hak cuti. Yang keempat ada fasilitas yang disediakan, 5 pendidikan dan pelatihan, 6 ada perihal pensiun. Di sini ada dialog pemberian kerja dan penerima kerja ya teman-teman. Baik, untuk materi yang keempat, saya akan menjelaskan terkait pegawai menurut skala berikut. Jadi, saya akan menilai Mbak Dinda Ayu sebagai calon karyawan untuk Departemen Bagian Anggaran. Dan saya sendiri, Azwaliza, sebagai penilai untuk penerimaan calon karyawan pada tanggal 19 November 2025. Saya sebagai pemeriksa akan menilai yang pertama, yaitu ada unsur kejujuran. Kejujuran saya menilai Mbak Dinda memiliki sikap jujur dalam bekerja. Jadi saya menilai amat baik atau poin 5. Yang kedua, komunikasi yang menilai Mbak Dinda memiliki kemampuan menyampaikan informasi secara jelas dan sopan kepada rekan kerja maupun atasan. Jadi saya memberikan nilai baik atau poin 4. Yang ketiga ada kedisiplinan. Saya menilai bahwa Mbak Dinda mampu untuk menaati peraturan
menyelesaikan tugas tepat waktu, serta mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan. Jadi saya memberikan nilai amat baik atau poin 5. Yang keempat ada tanggung jawab yang menilai Mbak Dinda mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Jadi saya memberikan nilai amat baik atau poin 5. 4. Menetapkan menarik, saya menilai Mbak Dinda Ayu berpenampilan menarik, bersih, dan sesuai standar tempat kerja. Jadi saya memberikan nilai amat baik atau poin 5. Tanggung jawab, saya menilai Mbak Dinda mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Jadi saya memberikan nilai amat baik atau poin 5. Terakhir, kreativitas. Saya menilai Mbak Dinda memiliki kemampuan menghasilkan ide baru, inovasi, dan berpikir kreatif. Jadi, saya memberinya nilai cukup atau poin 2. Jadi, keseluruhan nilai untuk poin 5 yaitu 15 poin. Untuk poin 4 yaitu 4 poin, poin 3 yaitu 3 poin, dan untuk poin 2 yaitu 2 poin. Jadi, total nilai yang diisi keseluruhan adalah 24 poin. Baik, materi selanjutnya, materi yang kelima, saya akan menjelaskan penilaian dengan metode checklist. Jadi, saya akan menilai Mbak Dinda Ayu sebagai calon karyawan untuk Departemen Bagian Staf Anggaran. Dan saya sendiri, Azwaliza, sebagai penilai untuk menerima calon karyawan pada tanggal 26 November 2025. Saya sebagai pemeriksa akan menilai yang pertama terhadap uraian, yaitu 1. Disiplin dan kepatuhan pada prosedur dengan bobot bernilai 80 dan uraian tersebut sudah terlaksanakan. 2. Kerjasama yang internal dengan bobot bernilai 50 dan uraian tersebut sudah terlaksanakan. 3. Ketelitian dan akurasi data dengan bobot bernilai 70 dan uraian tersebut sudah terlaksanakan. 4. Ketelitian dalam akurasi data dengan bobot bernilai 50 dan uraian tersebut sudah terlaksanakan. 5. Kemampuan komunikasi dengan bobot bernilai 65 dan uraian tersebut sudah terlaksanakan. 6. Kontrol pengeluaran biaya dengan bobot bernilai 60 dan uraian tersebut sudah terlaksanakan. Untuk bobot kerja minimal 50 dan maksimal 80. Jadi keseluruhan total bobot kerja adalah 375 bobot atau poin. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, teman-teman.